Sahabat ras dakwah yang disayangi Allah. Mungkin pada saat kita melihat diri kita dalam konteks pertolongan Allah kepada Nabi Ibrahim, bardan salaman ala Ibrahim, ya mungkin dinginnya api untuk kita adalah hutang-hutang yang lunas. Ya. Adoyata, ya, la takhafu adoyata, wahai Siti Hajar, jangan takut, kata malaikat Jibril ketika beliau sedang lari dari Bukit Safah ke Bukit Marwah. Ya, mungkin saat itu kita melihat air jam-jam keluar, tapi untuk kita, ya mungkin air jam-jam itu adalah anak-anak yang soleh. Air jam-jam itu adalah pekerjaan yang lancar. Air jam-jam itu adalah mungkin ya kita menjadi pengusaha yang sukses. Ya, apalagi ya kita menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Ibrahim ya dengan menurunkan domba menggantikan Nabi Ismail, walaupun Nabi Ismail sudah begitu tawakal, ya abati almatu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya. Kalau itu perintah Allah, laksanakan Bapak. Laksanakan Abi. Insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai hamba Allah yang bersabar. Masya Allah. Tapi untuk konteks kita, mungkin domba itu adalah akhirnya kita punya rumah. Ya, akhirnya anak kita lulus kuliah. Ya, akhirnya. Inilah uswatun teladan. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walajina ma'ah. Inilah contoh teladan yang ada pada diri Nabi Ibrahim bisa kita pelajari. Apa contoh pelajaran teladan itu? Dia adalah hamba yang selalu mendapatkan pertolongan Allah. Apapun ujiannya, apapun cobaannya, seberat apapun ujiannya, seberat apapun cobaannya, toh dia selalu mendapatkan pertolongan Allah. Kenapa Nabi Ibrahim selalu mendapatkan pertolongan Allah? Itu yang harus kita pelajari, sahabatku. Itu yang harus kita cari tahu, sahabatku. Dan kalau kita melihat polanya sama. Apa itu polanya? Yang pertama taat kepada Allah. Yang kedua bersabar atas ujian. Yang ketiga datanglah pertolongan Allah. Yang pertama datang perintah Allah untuk menghancurkan berhala. Dihancurkan berhala-berhala itu oleh Nabi Ibrahim. Mendapatkan cobaan di depannya. Ada apa? Ada api. Subhanallah. Dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 155 Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita satu gambaran ya. Apa gambaran dari Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwanakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus wassamarat wa basiris sabirin. Ya. Apa gambaran dari Allah? Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan dan kekurangan. Walanab luanakum, ya, kata Allah, pasti kami akan mengujimu dengan ketakutan dan kekurangan. Bisyai'im minal haub wa ju'i, ya, wa naqsim minal amwal wal anfus wa samarat, dengan kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan mungkin kehilangan jiwa. Wa basiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira untuk mereka yang bersabar, kata Allah. Sahabat, ya, setelah kita menjalankan perintah Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah,
maka yang kedua Allah akan datangkan ujian dulu. Ujian, ya. Posisinya pada pertolongan Allah adalah pembuka. Inna ma'al yusri yusra wa inna ma'al yusri yusra. Di balik setiap cobaan, ujian, kesulitan, itu ada kemudahan, itu ada pertolongan, itu ada jalan keluar. Ya. Jadi, yang pertama tadi apa? Kita jalankan perintah Allah. Disuruh sholat, kita sholat dengan nilai sholat yang terbaik. Sholat awal waktu, bahkan di masjid, berjamaah. Kita jalankan perintah Allah dengan pelaksanaan perintah untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Dapatkan nilai terbaik dari sholat. Diperintahkan Allah untuk puasa, zakat. Sampai kita jaga benar-benar. Allah perintahkan kita jaga lisan, kita jaga lisan kita. Allah perintahkan kita jaga pandangan, kita jaga pandangan kita. Ya, 24 jam kita jaga agar kita selalu dalam perintah-perintah Allah. Ya, kuping kita perintahkan untuk taat pada Allah, tidak mau mendengar hal-hal yang sifatnya dosa. Ya, menghindar dari perkumpulan ghibah. Mata kita perintahkan taat sama Allah, sudah tidak mau melihat hal-hal yang haram. Ya, apalagi lisan kita perintahkan taat kepada Allah, hanya terus mensucikan Allah, bertasbih subhanallah, ya mohon ampun kepada Allah, terus beristighfar astagfirullah, ya, terus berzikrullah, kalamul Quran. Kita perintahkan lisan kita taat kepada Allah. Apalagi hati kita. Kita perintahkan hati kita adalah hati atau kolbu, ya, yang di dalamnya ada rasa takut kepada Allah, ada rasa syukur kepada Allah, ya, takut akan siksa-siksa yang Dia sampaikan kepada kita, kekuasaannya, syukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang kita terima, as-sabur, sabar atas segala ujian-ujian yang menimpa kita, dan seluruh anggota badan, kedua tangan, kedua kaki kita juga kita perintahkan taat kepada Allah. Sahabat ras dakwah, ya, ini kita asah terus ketaatan kita kepada Allah, ya, kita perbagus terus, kita perbaiki terus, semakin cemerlang di mata Allah sebagai hambanya yang bertakwa, hambanya yang taat. Lalu Allah buka pertolongannya dengan menurunkan cobaan dan ujian. Ya. Walanabluwanakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i. Surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwanakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i. Kami akan datangkan ujian. Ya. Bagaimana cara kita mensikapi ujian dari Allah? Kata Allah, wa basir sabirin, sampaikan kabar gembira untuk mereka yang bersabar. Sabar saja. Setelah kita bersabar atas segala ujian Allah, bardal salaman ala Ibrahim, mungkin bukan lagi-lagi bukan api yang dingin kalau untuk kita, ya mungkin hutang-hutang yang lunas. Ya, bukan air zam-zam yang turun untuk kita. Mungkin bukan. Tapi ya anak lulus kuliah. Bukan domba yang diberikan kepada kita, mungkin bukan. Tapi akhirnya kita punya rumah. Ya. Semuanya pertolongan Allah akan disesuaikan dengan permasalahan dan persoalan hidup hamba-hambanya sendiri. Sahabat ras dakwah, itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Dalam tausiah pendek ini, kita mengkaji hal yang sangat berarti dalam hidup kita, mengenal bagaimana Allah tolong Nabi Ibrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berkahi kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.